Abang itu konsepnya untuk bicara Yesus di mana? Al-Quranul Karim, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Bukan Yesus itu sebagai Isa. Itulah Nabi Isa. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Berarti Anda tidak meyakini Isa. Kenapa? Berarti Anda tidak meyakini Isa. Saya meyakini Isa sebagai Nabi dan Rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel kemudian menyembah kepada Allah dan mengajarkan Bani Israel menjadikan dirinya sebagai Rasul utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Selesai. Itu iman saya. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Siapa? Kenapa? Selama ini yang Anda cerca itu siapa? Yesus atau Isa? Siapanya? Yang Anda cerca selama ini Yesus atau Isa? Saya tidak pernah mencerca Yesus. Tunjukkan di mana saya mencerca Yesus. Justru saya siang malam membela Yesus, bahwa bukan Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib, tapi kalian mati-matian ingin Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itulah makanya saya katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya orang-orang Kristen itu adalah saudara dengan setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan berhenti menyesatkan manusia. Buktinya, Anda menyesatkan anak Anda sendiri untuk menyembah Yesus, padahal Anda sudah tahu buah-buah dari pengajaran serigala berbulu domba itu adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, tapi Anda tetap aja mengajarkan kepada keturunan Anda. Dengan kata lain, Anda membantu setan di dalam menyesatkan umat manusia. Anda nggak sadar kan? Nah, jadi saya mau bertanya langsung. Nah, bertanya aja lagi. Kristen itu menyembah Yesus sebagai dewa? bukan. Kok bukan? Sejak kapan kalian mengenal Tuhan? Kristen tak punya Tuhan. Kristen itu punya dewa. Menyembah Yesus sebagai dewa. Ini berikan fakta. Kenapa? Saya mau tanya, ngomong yang baik. Kristen itu menyembah Yesus sebagai apa? Sebagai dewa, sebagai sembahan. Sembahan, oke. Baca di Al-Quran Anda. Kenapa di Al-Quran? Kan sudah dijelaskan, janganlah kau memaki-maki sesembahan orang lain. Saya memaki siapa? Justru Anda yang memaki sembahan Anda sendiri dengan mengatakan Yesus adalah orang terkutuk. Anda yang memaki. Saya tidak memaki. Lalu saya tanya sama Anda, kutanya sama Anda nih, disaksikan oleh 4.000 orang lebih. Oke, saya tanya sama Anda. Ya Bang. Yang mati terkutuk ini menurut kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27 nomor 25, Ulangan 21 nomor 22 sampai 23, yang mati terkutuk adalah orang yang makan suap, pengkhianat, dan orang yang kerasukan setan. Pertanyaan saya, siapa yang makan suap? Siapa yang kerasukan setan? Siapa yang berkhianat? Yudas atau Yesus? Jawab dengan jujur. Yudas. Lalu yang terkutuk mati di atas tiang salib siapa? Saya tidak bisa berkata siapa yang mati tiang salib, karena itu kan ada 3. Mulai kan? Ini yang saya katakan kepada saudara. Ya, kata Yesus, waspadalah kepada serigala, domba-domba, serigala yang nyamar domba. Padahal dia adalah serigala yang anak kandungnya pun dimasukkan ke dalam neraka. Kan yang dikatakan, yang mati di kayu salib itu adalah yang terkutuk. Tapi kan di kayu salib itu kan ada 3. Yang menebus dosa kalian kan menurut konsep Roma kan yang terkutuk itu kan? Ya, menurut konsep kita sebagai Nasrani, yang menebus dosa kita itu ya Yesus. Berarti Yesus mati terkutuk? Oh tidak. Mati aja. Kenapa mati? Ya kenapa bisa Yesus tidak mati terkutuk? Nah, jelas tertulis Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan cara menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kenapa saudara mengatakan bukan Yesus yang terkutuk?
Bang semua percaya. Apa itu? Bang semua percaya dengan itu ayat. Saya mengatakan Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157 yang mati terkutuk di situ bukanlah Nabi saya, Nabi Isa alaihissalam. Kan sudah kubilang samamu, kamu menginginkan Yesus itu, kamu menuduh saya, kenapa kamu mencela? Gini bang. Jangan Gini, kamu, Bang. apa tadi kamu bilang? Jangan saya kan- kamu mencela saya Tuhan begini, sembahan orang lain. Saya kan gini, Tapi yang Bang. mencela Saya itu kamu nggak sendiri. Saya tidak pernah tahu masalahnya silsilah Nabi Isa. Coba abang ceritakan seperti saya, sama saya. Gimana silsilahnya? Nabi, kenapa Anda mencari Nabi Isa? Nabi Isa itu utusan Karena Tuhan. abang kan mengatakan Nabi Isa dengan Yesus kan sama. Nabi Isa dan Yesus beda. Kalau begitu ngapain abang bela-belain hujat Yesus? Yesus itu tokoh fiktif. Kalau tokoh fikir, gini bang. Kalau tokoh fikir kita ngomong gini. Kita secara Indonesia kita ngomong begini. Di Indonesia pun kan banyak film-film kayak film-film boneka, film-film. Kenapa apa. larinya ke sana ini? Minum air dulu, minum air dulu. Minum. Ya, Ini tunggu, air. Bang. Saya minum air dulu, Bang. Buka mulut. Nah. Tunggu bang, saya Iya. cari dulu bang. Jadi Yesus itu hanyalah pengganti dari dewa Horus, dewa putra dewa matahari milik orang Roma. Kalau yang nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel, dalam bahasa Ibrani disebut Yosua Hamasya, dalam bahasa Aram Iso Al-Masih, dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Antara bahasa keturunan Nabi Abraham dengan bahasa Roma Yunani tak ada padanannya. Tidak bisa kemudian dipadankan ke sana. Yosua, Iso, Isa. Kenapa bisa? Karena ini adalah bahasa serumpun. Mereka adalah saudara. Kita tidak bisa ganggu gugat itu. Sedangkan Yesus ini dari mana ini Yesus? Tapi kan gini bang, saya kan tadi ngomong, saya cuma bilang. Coba abang baca itu perjanjian Nabi Muhammad. Kan sudah. Nasrani. Kan sudah. Ingat Bung ya, yang sampai ke tengah-tengah Nabi Muhammad SAW ada dari sekte Arius, Unitarian, di mana mereka masih adalah pengikut Nabi Isa, seperti pendeta Buhari. Siapa? Pendeta siapa? Buhera. Itu. Teman-teman saja tahu. Itu jangan, bukan Kristen, beda. Kristen itu dari Roma, dari Balanda, njo pernah Kristen Njo Nabi kaman juga Balanda siakan Jerman Portugis njo be Kristen siakan Katolik punna Nabi Isa Nasrani masih ada dari sana. Iya, bang. Gitu saudaraku. Jadi yang Anda harus pikirkan sekarang ini adalah, loh kok Bang Suma bisa tahu kalau Yesus itu menjanjikan neraka bagi orang Kristen? Itu yang Anda harus pikirkan. Ternyata dalilnya ada di Al-Quran dan ada juga di dalam kitabku. Waduh bahaya ini. Kasihan anak-anak saya, kasihan keturunan saya. Kalau Ya, ternyata bang. diusir. Saya gini bang. Saya itu orangnya bukan yang ahli kitab, bukan yang suka baca kitab. Ibaratnya nanti kalau memang besok-besok ya cobalah saya beda-beda lagi Alkitab. Nah, gitu deh. Cara lagi bang. Ya, begitu dong. Iya. Iya. Hanya kan ibaratnya bang begini bang. Maksudnya saya kan ibaratnya lebih bagus dari Alkitab ke Al-Quran kita ngomong secara 5 to 5. Seperti kan saya bilang. Di Al-Quran kan sudah ngomong agamamu agamaku, agamaku agamamu. Janganlah kau memaki sesembahan orang lain supaya orang sesembahan itu tidak memaki Allahmu. Dan itu kan ada juga dibicarakan kayak dibilang perjanjian Nabi Muhammad ke pihak Quraisy atau Kristen atau Nasrani. Itu kan dibilang ada perjanjian Naswa. Apa itu? Yang Perjanjian Naswa, Bang. Pada saat Nabi Muhammad datang, ibaratnya berbicara kepada imam-imam Nasrani
Dia kan di ibaratnya Muhammad sudah bilang, Hmm. kami tidak akan ibaratnya mengganggu ibadah kalian, dan apakah kalian membutuhkan bantuan umat muslim, kami akan siap membantu. Karena kau mencuri kata-kata Allah, kata istilah-istilah Islam dalam Al-Quran, kau curi masuk di Bible. Makanya kami diskusi. Sekarang gini Bu, kok saya tidak mencuri Bu, saya tidak mencuri. Apa bedanya ibaratnya Bang semua yang mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, ayat Alkitab dengan saya ibaratnya yang mengutip ayat Al-Qur'an. Kita harus satu sama lah Bun, nggak boleh lah. Namanya kayak kita debat. Loh, terangkan Gorondaku. Kau yang mencuri kok. Ini Bu. jadi begini. Kita saling mengutip. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa bisa kamu menjadi agama Kristen? Karena ibaratnya begini Bang. Begini Bang, betul ini apa yang Abang bicara. Dari tadi ngomongnya ibaratnya. Kenapa bisa kita jadi Muslim dan Kristen itu mulai dari ibaratnya kita pada saat lahir. Tidak kan? Begini Bang, betul tidak? Abang kalau lahir dari rahim Kristen, tidak mungkin abang jadi Islam, betul tidak Bang? Tidak mungkin, gimana? Kalau menggunakan akal pasti saya nih, dan banyak orang yang saya mualafkan setelah membaca Matius 7 nomor 15 sampai 23, mereka berbondong-bondong satu keluarga pindah ke Islam. Gak mau dia masuk neraka. Gini Bang, kita cerita gini. Ibaratnya anak baru lahir, dia ibaratnya Kristen. Dia tidak mungkin langsung Islam, betul tidak? Karena mereka sudah didoktrin. Apa bedanya dengan ibaratnya yang lahir Muslim? Bukan Kalau saya nih diajarkan masuk Islam, saya belajar Al-Quran, saya dalami Al-Quran. Mulai dari usia 2 tahun saya belajar Quran, jadi saya tahu. Kamu sudah tua, kamu sudah tua. Yang Kristen pun juga umur 2 tahun juga kalau sudah bisa baca juga dia dalami. Kamu tahu original teks kitabmu? Tahu. Coba kau bacakan saya Yohanes 1 dalam bahasa Yunani. Oh maaf Bang, kalau yang begitu saya betul belum tahu. Artinya ente tidak tahu. Maaf Bang. La haula wala quwata illa billah. Ibaratnya. Meyakini itu bukan selalunya, ibaratnya kita harus tahu. Ya Allah ya Karim, bagaimana kamu bisa tahu kitabmu ini betul atau salah kalau kau tidak ngerti kitabmu, hanya terjemahan buatan Indonesia? Saya mau tanya Bang, gini saja, saya mau tanya Bang, kalau abang bicara begitu, tolong abang baca surat Al-Fatihah pakai bahasa Perancis. Loh, bagaimana ceritanya kau mengatakan saya baca Perancis? Al-Quran saya aslinya adalah bahasa Arab dari sumbernya. Kenapa kau mau rubah? Setan lagi tidak berhasil, apalagi ente. Nah itu nih sama Bang. Enggak bisa. Justru kitabmu itu yang berubah-ubah di setiap negara. Aku tanya mana yang benar. Gini Bang, Tuhan itu menciptakan semuanya itu supaya semua manusia itu mengerti, bukan cuma asal mengerti satu asal. Oh, jadi Tuhan itu yang ada di lembaga kitabmu yang rubah-rubah Ki? Tuhan? Bukan Bang. Kenapa Anda mengatakan Tuhan tadi? Karena begini Bang, saya mau tanya, emang Tuhan mau menyesatkan kayak cuma satu bahasa? Loh, ini kalau Anda paham, Yesus itu bahasa apa rupanya ketika dia datang? Ibrani. Terus kenapa kita mau bahasa cincong? Sekarang gini Bang. Kok sekarang lagi? Kok sekarang? Anda bertanya tadi, Anda bertanya kitab suci, loncat lagi ke sini. Dia akan memecahkan semua bahasa-bahasa. Iya, dari mana Anda tahu kalau bahasa yang digunakan Yesus itu sudah sesuai dengan buku yang Anda tenteng tiap hari? Sekarang gini saja Bang. Lain lagi, sekarang lagi pindah di sedeng. Bukan sedeng gitu. Kodonge. Mau begitu abangku. Iya, belajar dek, belajar. Sekarang begini Ki, kita apalagi sekarangnya, banyaknya sekarangnya. Tetangga cerita di sebelah kanan beda, sebelah kiri beda. Mau ambil ke yang mana? Maksudnya apa ini? Kalau kita cerita tuh tetangga sebelah kanan sebelah kiri cerita, Bang Suma begini, Bang Suma plus, Bang di sebelahnya Bang Suma. Ya lah kayak bisa makan ini, makan terigu, makan lilin. Ceritanya maksudnya tidak baik.
Ya. Makan dikit dengarkan katanya pula. sumbernya. Tidak bisa kita makan mentah-mentah, Bang. Dengarkan sumber aslinya. Sumber aslinya mengatakan apa? Itu dengarkan. Jangan ambil yang tidak bersumber daripada asli. Cocok, Bangku. Makanya saya bilang. Terus kenapa kita mau pakai bahasa Indonesia? Ih, karena sumbernya kita memang bahasa Indonesia, Bangku. Nenekmu kiper. Yesus itu bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Emang Yesus bahasa Indonesia, Yesus. Saya mau tanya, Bang. Aku tanya misalnya. Atau kalau bahasa Arab oke lah. Aku terus kau. Lama-lama saya lempar kau linggis. Coba Mi yang mau lempar linggis. Bicara Arab, Miki. Bilang Miki saja begini toh. Jangan banyak bicara. Bilang Miki saya begini. Saya mau besok ketemu kau. Bahasa Arab, Ki. Kenapa bisa? Kita bilang toh. Kita bilang bahasa Ini Arab. kita berbicara masalah kitab suci, Paman Sam. Muhammad Rasulullah. Makanya kan saya bilang. Ini terlalu jauh Anda itu berlari. Anda tidak melihat tadi bahwa Anda adalah pengikut Nabi palsu. Itu aja dulu PR-nya. Anda kan sudah mengakui bahwa saya adalah pengikut Nabi palsu. Renungkan itu, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, anak-anak muda. Jangan. Pikirkan itu, pikirkan masa akhiratmu, pikirkan masa anak-anakmu. Itu yang kupikir. Inilah hikmahnya Anda bertemu dengan kita apologet Islam untuk mengingatkan ente-ente pade bahwa apa yang Anda imani itu adalah buah-buah dari pengajaran seperti pendeta Gilbert itu. Hanya menginginkan duit. Dia tidak pikirkan akhirat kalian. Yang penting mereka kenyang. Yang penting mereka bisa kaya. Mau pintar, mau cerdas, mau selamat, mau tidak EGP, yang penting duit sini, duit tiap bulan. Itu yang mereka pikirkan. Beda dengan kami. Kami memikirkan keselamatan kalian. Bayangkan aja, Yesus mengatakan, tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya bisa kamu lihat dari buahnya. Memanggil aku Tuhan, mengusir pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Apa yang Yesus katakan? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, orang yang berbuat kejahatan ini di mana? Matius 13 nomor 50. Apa yang dikatakan? Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Berarti sudah jelas sekali nyata tempatmu nanti. Kalau kamu mati dalam keadaan Kristen, nyata-nyata jelas sekali tempatmu di neraka. Anak-anakmu di neraka, cucu-cucumu di neraka, orang tuamu di neraka. Kamu rela? Kamu ikhlas? Kenapa seperti iblis? Ketika iblis dikatakan, mengapa engkau tidak mau sujud menghormat kepada Adam? Apa kata iblis? Karena saya lebih tinggi derajat tugang. Saya dari api, Adam dari tanah. Ngapain saya sujud? Tapi kalau kau tidak sujud, kau masuk neraka. Apa dia bilang? Biar pasantom ikhlas kak. Yang penting tidak sujud kepada Adam. Apa yang terjadi? Dia dikutuk dan dijadikan sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Ente juga sama. Kalau Anda berkeras hati membantai Yesus yang sudah mengatakan tanda-tanda nabi palsu bisa kamu lihat dari buahnya, dan kau mengatakan biarkan saja, yang penting saya mati dalam keadaan begini, ya terserah. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah walladina amanu, sesungguhnya orang-orang kafir itu hendak menipu Allah, seakan-akan mereka beriman dan hendak menipu orang Islam, orang mukmin, orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Coba nanti nih, setelah ini coba, saya yakin sekali Anda turun dari sini, untung kalau Anda pegang Bible. Masih bagus kalau Anda segera ambil Bible, Anda baca Matius 7 nomor 15 sampai 23. Bagus kalau Anda baca. Tapi kalau Anda tidak mau tahu, itulah yang dikena. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun. Sesungguhnya mereka menipu Allah, menipu orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sementara mereka tidak menyadari. Ini kalaupun nanti Anda buka Bible, Anda baca, pasti Anda ngeyel. Cuma itu salah pengertian. Cuma itu. Habis itu, Yesus Tuhanku, diberkatilah namamu.
Itu nanti kau lakukan tuh. Kenapa? Kamu tidak menyadari itu. Betapa beratnya itu. Betapa beratnya. Berapa beratnya kamu tinggalkan ajaran itu. Padahal sudah nyata-nyata. Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu itu buta karena kamu sudah dienakkan di dalam ajaran agamamu. Bayangkan, sekali seminggu dijamin surga, coy. Itu pun cuma datang nyanyi-nyanyi, loncat ke kiri, loncat ke kanan, loncat ke depan, loncat ke depan, ke belakang, jatuh, benjol kepala. Cuman dia jadi kayak begitu. Gak ada perpuluhan banyak Pak. Sudah begitu mati dijamin masuk surga. Ya, ini yang bang, emang ini ajaran abang seperti gini. apa? Ajaran abang seperti gini, menghina ajaran orang lain. Kenapa bang? Mulai framing. Kenapa ajaran saya? Mulai dia. Ajarannya bapak, ajarannya abang itu memang kayak gitu, maksudnya ngajarin untuk menghina cara beribadah orang lain. Loh kok saya jadi menghina? Ya Allah ya Karim. Saya kalau nonton di YouTube cara ibadahnya teman-teman Kristen, Muhammad Rasulullah. Yang baru-baru ini, yang baru-baru ini wah parah sekali yang baru-baru ini, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini bukan tempat ibadah lagi kan, memang bukan tempat ibadah itu. Tempat cuman apa istilahnya itu? Cuman memuja. Tempat reunian. Tempat memuja ya kayak gitu-gitu. Berarti abang cuma memang tidak baca Alkitab semuanya. Saya boleh bertanding dengan pendeta Indonesia kalau baca Bible. Ya. Bertanding secara apa bang? Ya terserah dari apa saja, dari aspek mana saja. Tapi kalau pertanding ijazah saya tidak bisa, karena saya tidak sekolah resmi Bible. Tapi ingat Ki, ingat baik-baik. Orang yang belajar sekolah mau jadi pendeta, mau jadi pastor, ingat Ki, tujuannya untuk mendoktrin, tujuannya untuk mendogma. Sekarang begini bang. Sedangkan saya belajar Bible untuk mengeluarkan kalian dari kesesatan. Ya silakan.